Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk menuntaskan yang ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Asma'illahi wa Sifatihi Al-Uliya ya. Mudah-mudahan kita bisa rampungkan malam ini ya, karena kita akan membahas bagian akhir. Kita udah bahas sebagian besar pada pertemuan pekan lalu tentang beberapa penjelasan penting ya terkait dengan makna ma'iyatullah dan ya al-uluwu lillah ya. Makna ma'iyah dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akan membahas penjelasan yang kelima ya. Kalau di kitab terjemah terbitan Media Hidayah bisa dibuka di halaman 215 ya. Kalau di kitab itu halaman berapa maksudnya? 160. Kalau di kitab aslinya halaman 154 ya. Mari kita perhatikan Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Khamisan, yang kelima ya. Keterangan kelima, hadhil ma'iyatu la tunaqidu ma ya sabata lillahi ta'ala min uluwihi ala khalqihi wastiwaihi ala arsyihi. Kebersamaan Allah ini bersama makhluk maksudnya, itu tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan sifat tingginya Allah Ta'ala ya, dari di atas makhluknya yang telah ditetapkan, yang telah sahih ditetapkan berdasarkan dalil yang berkaitan dengan sifat tingginya Allah Ta'ala di atas makhluknya. Itu sama sekali nggak ada tanakud ya, nggak ada kontradiksi. Jadi istiwanya Allah Ta'ala di atas arasnya itu tidak kontradiksi dengan sifat ma'iyahnya, ma'iyatullah azza wa jalla. Nah, kenapa? Karena fa inna Allah Ta'ala qad sabata lahu al-uluwu al-mutlaq, uluwuz zat wa uluwu as-sifah. Karena ya telah tetap sahih bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat tinggi secara mutlak, tinggi secara zat dan tinggi secara sifat. Secara zat, zatnya Allah itu ya di atas. Sifatnya Allah juga tinggi ya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung ya. Al-Ali. Allah sendiri mengatakan wa huwal ali, al-aliyul azim. Atau dalam surah Al-A'la, wa qala sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir ini faedah lain ya. Saat kita membaca surah Al-A'la, ayat pertama Rasul itu beliau berhenti, tidak melanjutkan ke ayat berikutnya, tapi beliau ucapkan perintah Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la. Baru nyambung ke ayat kedua. Ini sunnah. Jadi saat kita membaca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, itu jangan nyambung ke ayat kedua dulu. Jangan baca alladzi khalaqa fasawwa. Tapi berhenti sejenak, ucapkan subhana rabbiyal a'la. Atau untuk kita sholat sendirian. Atau kita makmum mendengar imam baca itu.
Boleh. Tapi sirron. Sirron. Nah, dalil-dalilnya sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya ketika membahas surah Al-A'la ini. Tapi banyak orang tidak melakukannya. Kan ini perintah, Allah nyuruh sabbih. Sabbihi itu kan fi'lul amr. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, maka Rasul itu betul-betul paham dan mengamalkan. Ketika Allah nyuruh beliau untuk mengucapkan tasbih, menyucikan Allah Ta'ala, maka beliau ucapkan subhana rabbiyal a'la. Lalu kemudian beliau katakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah doa ini juga di sujud-sujud kalian dalam salat. Maka di antara doa sujud itu adalah subhana rabbiyal a'la. Nah, itu ya. Jadi apa tadi sunnah waktu kita membaca surah Al-A'la? Kapan kita ucapkan itu? Setelah membaca ayat pertama surah Al-A'la. Berhenti sejenak ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Itu. Yaitu sunnah ya, sunnah. Gimana? Nyambung itu 2 ayat. Maksudnya? Asy-Syamsu wa duhaha. Disambung dengan al-a'la. Tapi Pak, Al-Fatah itu. Berbaur gitu ya? Ya. Ya nggak bisa. Ya. Ya itu intinya karena beliau lupa aja. Ya. Jadi talabus ya, satu surah melenceng ke surah lain itu ya. Ya. Enggak tentu. Ya biasa lupa. Bahkan Rasulullah sendiri lupa pernah. Rasul sendiri lupa. Ya. Nah, baik Bapak sekalian. Jadi lupa itu ya biasa. Bahkan Rasul juga pernah lupa. Sampai Ubay bin Ka'ab tanya, ya Rasul apakah ini dinasakh ayatnya? Kok begini gitu. Berbeda dengan yang biasa didengar dan dibacakan oleh Nabi. Enggak, kata Nabi, ini karena saya lupa. Makanya Allah bilang apa? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Jadi kami akan bacakan kepada engkau Muhammad fala tansa. Engkau, itu kata fala tansa itu artinya yang pertama engkau ya tidak akan lupa. Nah, itu kabar gembira buat Nabi. Illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Nah, makanya Rasul pernah dikehendaki oleh Allah lupa gitu. Ada hikmahnya. Kenapa? Hikmahnya supaya kita pada saat lupa enggak menderita banget itu. Ya Allah kok saya lupa. Rasul aja manusia pilihan lupa kan itu. Itu hikmahnya. Lupa, jangan disambung yang lain. Ya namanya lupa. Namanya lupa. Yang salah ya antum tahu salah, antum diam aja kan. Udah tahu salah antum diam kan ya. Harusnya dipatah itu ya. Boleh. Kalau nggak nyambung ya ganti aja surah yang lain. Baik, kita kembali. Jadi ayat pertama surah Al-A'la menunjukkan bahwa Allah itu tinggi, zatian wasifatan. Ya. Dan dalam surah An-Nahl ayat 60, nah ini sifat Allah Ta'ala yang tinggi. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Jadi Allah itu punya sifat yang tinggi. Kalau tadi menunjukkan zat yang tinggi, kalau ini sifat yang al-masal itu sifat, as-sifah. Al-a'la wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, wa qad tadhafarat al-adillatu minal kitab wa sunnah wal ijma' wal aql wal fitrah ala uluwillahi ta'ala. Banyak sekali dalil, baik dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, ijma' para ulama, atau dalil berdasarkan akal, berdasarkan fitrah yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hampir tidak terhitung gitu saking banyaknya. Amma adillatul kitabi wa sunnati fala takadu tuhsar.
Adapun dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah hampir tak terhitung gitu, saking banyaknya maksudnya. Di antaranya yang lain lagi surah Ghafir misalnya. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Hukum itu milik Allah yang maha tinggi dan maha besar. Atau dalam surah Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Nah, itu. Nah, dialah Allah yang apa? Al-Qahir, ya. Yang berkuasa atas semua hamba-hambanya, ya. Atau dalam surah Al-Mulk ayat 17, aamintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman? Man fis sama, dari Allah yang ada di langit. Langit itu di bawah atau di atas? Di atas. An yursila 'alaikum hasiba. Untuk menurunkan kepada kalian hujan batu, ya, hasiba. Atau dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilai. Malaikat dan ruh Jibril naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah di atas. Atau dalam surah An-Nahl ayat 102, ya. Kul, katakan Muhammad, nazzalahu ruhul qudusi min rabbika. Katakan Muhammad, yang telah menurunkan Al-Qur'an itu adalah Jibril, ruhul kudus min rabbika, dari Tuhanmu. Menurunkan itu berarti dari atas ke bawah. Ila ghairi dzalika minal ayat, ya, al-katsirah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, ya, yang menunjukkan apa? Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di sini disebutkan ada 4 hadis, ya. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku ini adalah kepercayaan Allah, zat yang ada di langit. Itu. Atau dalam hadis lain Ibnu Khuzaimah, wal arsyu fawqal ma wallahu fawqal arsy. Arsy ada di atas air dan Allah ada di atas arsy, ada di atas air dan Allah ada di atas arsy. Riwayat Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dalam hadis yang lain misalnya, wala yas'adu ilallahi illa thayyib. Dan tidak bisa naik, amalan itu tidak bisa naik kepada Allah kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dalam hadis yang lain. Allah itu baik, tidak akan menerima Allah kecuali yang baik-baik. Atau misalnya ketika Rasulullah SAW, ya, berdoa di padang Arafah, di hari Arafah waktu haji, beliau memberikan isyarat, ya, ke langit, ya, wa misu isyaratihi ila sama'i yauma Arafah yaqul. Lalu waktu itu Rasul berkata kepada para sahabat, di hadapan para sahabat, ya, memandang ke atas, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Nah, tentang apa? Yakni ala ashabatihi na aqarru annahu ballagu. Yang ditunjukkan kepada para sahabat bahwa mereka, ya, menetapkan bahwa Rasul telah menyampaikan semua apa yang disampaikan tentu oleh Allah, ya, risalah Allah. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, gitu, ya. Nah, atau dalam hadis, ya, kisah tentang seorang budak wanita yang akan dibebaskan oleh seorang sahabat. Ya, yang si wanita itu bekerja sebagai penggembala kambing. Terus ada yang hilang nih kambing si sahabat ini. Sahabat ini marahi si wanita jariyah ini. Lalu akhirnya dia menyesal, sebagai bentuk penyesalannya dia mau memerdekakan si budak ini. Kata Rasul, jangan dulu, panggil dulu ke sini. Nah, akhirnya dipanggil menemui Rasul. Rasul tanya, Ainallah, di mana? Allah. Qalat fis sama, Allah itu ada di atas, ya, di langit. Qala a'tikha, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia wanita beriman. Nah, mana istidlal yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas, ya, Allahu fis sama itu.
Rasul, ainallah, Allahu fis sama. Nah, seperti yang pernah kami terangkan ya. Ada seorang wanita bertanya, boleh tidak saya menguji seorang calon suami saya, apakah dia min ahli sunnah atau min ahli bid'ah ya, min ahli ta'til. Ya. Gimana tanyanya? Gimana kalau saya tanya kepada calon suami saya, Allah ada di mana? Nah, jadi kalau dia jawab Allah ada di mana-mana, saya nggak jadi nikah gitu ya. Ya boleh saja. Ya. Karena memang ini masalah penting ya, perkara penting. Mas Fahmi ditanya nggak? Enggak ya. Ain Allah nggak ditanya ya. Ya. Mungkin kasihan nanti antum salah jawab nggak jadi gitu ya. Ain Allah ya. Ya itu. Nah, memang ini penting ya. Nah ini min akidati ahli sunnah wal jamaah. Itu dari hadis ya. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan hal tersebut, bahwa Allah itu ada di atas zatian wasifatan tadi. Sementara ijma para ulama salaf ya menunjukkan bahwa ketinggian Allah Ta'ala, banyak yang berpendapat demikian. Ghairu wahidin min ahlil ilm. Sementara dalil akal, amma dilalatul akli ala uluwillahi jalla jalaluh, yakni fali annal uluwa, ini secara akal Allah itu di atas. Kenapa? Karena atas itu kan sifatu kamal. Li'annal uluwa sifatu kamalin was-sufula sifatu naqsin. Makanya waktu kita jalan turun, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Subhanallah. Kenapa? Kenapa? Itu ada penjelasannya. Waktu kita naik dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, penjelasannya dalam kitab yang mensyarah hadis-hadis tentang akidah di Sahih Bukhari, Ibnu Utsaimin ya, beliau punya kitab ya, penjelasan hadis-hadis bab akidah ya dalam Sahih Bukhari. Di sana terangkan anjuran mengucapkan tasbih saat turun, karena turun itu kan ke bawah. Bawah itu ya, cenderung menunjukkan kekurangan. Lalu kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, itu maksudnya. Nah, sementara ketika kita naik, kita dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, supaya kita sadar bahwa yang paling besar yaitu Allah Ta'ala. Kadang orang kalau naik, berada di tempat tinggi, itu kan merasa besar diri kan gitu. Nah, untuk supaya itu tidak muncul, kita ucapkan Allahu Akbar. Itu penjelasan beliau ya. Iya, baik jalan maupun pesawat mau take off gitu ya. Kan itu naik juga. Itu juga dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar. Tapi mungkin kebanyakan kita lupa. Pas mau tabrakan baru Allahu Akbar gitu ya. Nah, pas naik lupa itu. Betul atau tidak? Coba kita sendirilah saat jalan mau naik ke Jakal nih. Kan naik tuh kan. Ngucapin enggak Allahu Akbar? Enggak, kita asik ngobrol kan. Nah, atau nanti pas turun gitu ya. Kita juga lupa ngucapin subhanallah. Nah. Enggak, kalau enggak di sumur enggak. Macam dulu naik kalau ya. Iya, bisa juga itu ya. Baik, itu Bapak Ibu. Nah, jadi bahwa itu sifatu naqsin wallahu ta'ala mausufun bil kamal, sementara Allah Ta'ala itu disifati dengan sifat munazzahun anin naqs, dan Allah ya bersih atau suci dari kekurangan. Sementara wa amma dilalatul fitrati ala uluwillahi ta'ala, sementara petunjuk fitrah yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi, kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Fa innahu ma min da'in yad'u rabbahu illa wajada min qalbihi darurah bittijahi ilal uluwi min ghairi dirasati kitabin wala ta'limi muallim. Nah, bahwa tidak ada orang yang berdoa saat dia berdoa kepada Allah Tuhannya kecuali dia mendapatkan dalam hatinya tuntutan dalam hatinya untuk menghadapkan permohonannya
ke atas, ya atau tidak? Setiap orang pasti pas dia punya kebutuhan berdoa begini kan, mintanya ke atas. Baik orang itu sudah ngaji atau belum ngaji pasti begini kalau doa. Iya nggak? Nah, anak saya belum ngaji aja si Bilal kalau doa begini. Dia paham dari mana saya bilang doa. Kamu doa dulu, jangan main dulu. Langsung begini tangannya ya. Nggak tahu apa yang dibaca, yang biasa begini. Ya, mungkin lihat orang ya. Nah, itu secara fitrah begitu orang. Pasti minta ke atas. Walaupun dia belum belajar kitab, dia mungkin belum ya mengikuti taklim gitu ya dari seorang guru. Dia pasti kalau berdoa begini. Nah, itu fitrah manusia menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Nah, ini. Lalu kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadzal uluwu as-sabitu lillahi ta'ala bi hadhil adillatil qat'iyyah la yunaqidu haqiqata al-ma'iyyah. Nah, ketinggian yang dimaksud ini yang telah ditetapkan sahih, ditetapkan bagi Allah Ta'ala dengan dalil-dalil yang pasti, yang qat'i, itu sama sekali tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan hakikat kebersamaan Allah Ta'ala, ma'iyatullah Ta'ala ya, ma'iyatullahi Ta'ala. Tidak kontradiksi. Apa sebab? Ada beberapa alasan. Ya. Jadi sekali lagi, sifat tingginya Allah Ta'ala atau ketinggian zat Allah Ta'ala yang ditetapkan oleh dalil-dalil pasti itu sama sekali tidak kontradiktif, tidak kontradiksi dengan hakikat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Alasannya apa? Satu, anna Allah Ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihi al-mubin al-munazza'anin anit tanaqudi. Ya. Karena Allah Ta'ala mengumpulkan antara sifat ulu dan sifat ma'iyahnya itu untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Quran yang jelas, yang jauh dari kontradiksi. Allah sebutkan semua kan? Kebersamaannya kan dalam banyak ayat yang kita udah bahas kemarin. Ya atau tidak? Ketinggiannya kita udah bahas ini pada pertemuan malam ini. Itu Allah sebutkan semua. Nah, ini tidak mungkin kontradiktif gitu. Seandainya walau kana mutanaqidaini, seandainya dua sifat ini yaitu sifat ulu ya atau zatnya aliyun kontradiksi dengan ma'iyahnya Allah Ta'ala, maka tidak mungkin sesuatu yang kontradiksi ada dalam Al-Quran, dikumpulkan dalam Al-Quran. Karena wa kullu syai'in fi kitabillahi ta'ala tazunnu fihi at-ta'arud fi ma yabdulak fa'aidi an-nazar fihi marratan ba'da ukhra hatta yatabayyana lak. Nah, karena segala sesuatu dalam kitab Allah dalam Al-Quran yang Anda kira, yang engkau kira, yang antum kira kontradiktif menurut pandanganmu itu, maka coba lihat lagi, ulangi lagi, renungkan lagi sampai jelas bagimu. Karena Al-Quran Allah tegaskan tidak mungkin Al-Quran itu saling kontradiksi. Dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an? Ya, seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan mendapatkan dalam Al-Qur'an itu ya perselisihan, perbedaan yang banyak ya. Tapi enggak ada dalam Al-Qur'an. Enggak ada yang kontradiksi dalam Al-Qur'an. Kalau kita anggap kontradiksi itu pasti kita belum paham. Itu pasti. Nah, itu. Ya, tapi tanahu. Ya, berbeda saling melengkapi yang jelas. Ya. Atau kalaupun ada ikhtilaf, kalau kita gunakan istilah ikhtilaf tadi ya sifatnya tanawu ya. Yaitu ya seperti ketinggian Allah Ta'ala kan kadang disebut fis sama. Ya kan? Kadang disebut al-aliyul azim kan? Nah, itu kan beda-beda. Tapi saling melengkapi, tidak kontradiksi. Yang benar tinggi apa di langit sih? Ya dua-duanya benar. Nah, karena langit pun di atas. Cuman istilahnya yang beda. Itu yang pertama alasannya. Kedua, annal ijtima' al-ma'iyyah wal ulu, anna ijtima' al-ma'iyyati wal uluwi mungkinun fi haqqil makhluk
Bapak-bapak dan ibu sekalian, berkumpulnya sifat ma'iyah dengan sifat tinggi itu mungkin, pada hak makhluk saja mungkin. Makhluk saja mungkin, apalagi bagi Allah Sang Khalik. Itu. Kenapa? Fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Karena ya, ada orang mengatakan kita berjalan dan bulan bersama kami kan? Ya atau tidak? Kita udah singgung juga ini kemarin. Kita misalnya pas bulan purnama jalan. Apalagi kalau bapak-bapak jalan sama anak, kan anak seneng tuh lihat bulan purnama. Bi, kok jalan, kok bulan ngikutin, kita ke sana dia ke sana kan gitu. Bulan berarti bersama kita ini. Iya, bulan bersama kita. Nah, padahal bulan ada di mana? Di atas. Tapi kita bilang ngikutin kita, ma'ana kan. Bulan itu makhluk aja bisa begitu. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wala yu'adu zalika tanaqudan. Apakah ada orang kamu gila? Kamu di bumi kok kamu bilang bulan bersamamu? Wah, kamu ini majnun. Ada nggak orang bilang gitu? Nggak ada. Orang percaya. Barusan. Tapi pada faktanya kan nggak mungkin gitu ya. Ada orang bilang begitu kan? Artinya apa? Bener gitu. Itu makhluk. Nah, wa minal ma'lum anna as-sa'irina fil ardh. Ya, kita udah tahu orang jalan itu kan di atas bumi. Wal qamaru fis sama. Bulan di langit. Fa idza kana hadza mumkinan fi haqqil makhluk, jika ini saja mungkin bagi makhluk, fama baluka bil khaliqi al muhit bi kulli syai. Oh, apalagi untuk Allah Sang Khaliq yang meliputi segala sesuatu, itu sangat mungkin. Jadi kalau ada orang Allah di atas, nggak mungkin Allah di atas. Buktinya apa? Anda mengatakan nggak mungkin. Kan Allah bilang, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, ini orang berarti perspektifnya sempit. Nah, sehingga akhirnya dia bilang Allah ada di mana-mana. Dalilnya itu, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Lalu antum letakkan di mana dalil-dalil tadi? Ya, tadi itu asal ada yang nanya, Ustaz, mana dalil yang menunjukkan atau dalil untuk membantah perkataan orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Dalilnya mana? Nah, saya tunjukin tadi ayat-ayat tadi yang kita bahas tadi. Itu bantahannya. Allah sendiri bilang Allah di atas, kok kita bilang ada di mana-mana. Lalu bagaimana bantahan terhadap dalil wa huwa ma'akum ainama kuntum? Gimana tuh bantahannya? Kalau ada orang bilang Allah ada di mana-mana, mana dalil antum? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apa jawabannya? Masih ingat? Masih. Gimana jawabannya? Mas Fajar katanya. Ya siapa aja? Ada yang bisa jawab? Menolong. Menolong, mengawasi, melihat gerak manusia, mendengar apa perkara manusia. And so on. And so on. Oke, bisa lah. Tapi yang lebih detail gimana? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kan ada orang menafsirkan ini menunjukkan bahwa Allah ada di mana-mana. Ayo, antum mau jawab apa? Misalnya ada orang tanya gitu. Dalil saya kuat loh. Kalau saya bilang Allah ada di mana-mana, dalilnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apa bantahan antum? Pendengarannya. Ilmunya. Yang dimaksud ma'a di situ apa? Nah, yang dimaksud ma'a di situ artinya ilmunya Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah, apa lagi? Pendengaran Allah itu yang selalu bersama kita dimanapun kita berada, kekuasaan Allah. Itu maknanya, makna ma'a itu di situ, bukan berarti Allah menyatu dengan kita. Karena apa? Allah itu di atas gitu. Lalu kita terangkan, ini dalilnya bahwa Allah di atas. Wa huwal aliyyul azim misalnya. Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur misalnya. Amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba misalnya. Banyak. Nah, kalau antum bilang ada di mana-mana, bagaimana antum memahami ayat-ayat yang menunjukkan Allah di atas? Antum tolak. Apa antum mau tolak ayat Allah? Kan gitu, kita bantah lagi dia. Sama dua sujud.
kan orang itu susah kan doanya kan. Subhana rabbiyal gitu. Kalau antum bilang ada di mana-mana, ini doa nggak sah dong ya. Betul. Nah itu bisa. Ya itu. Kalau dia ngerti bahasa Arab. Jadi Bapak sekalian itu ya. Itu jadi jelas ya bahwa makhluk saja mungkin, apalagi Khalik. Nah, kemudian kata saya Muhammad Khalil Al-Harras ya dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bal al-qamaru ayatun min ayatillahi ta'ala min asghari makhluqatihi wa huwa ma'al musafiri wa ghairu al-musafiri aina makan. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang artinya bahkan bulan ya merupakan tanda-tanda kekuasaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dia itu merupakan makhluk Allah yang kecil. Tapi dia bisa bersama orang yang sedang berjalan, sedang safar. Bisa juga dia bersama dengan orang yang tidak sedang safar, dimanapun mereka berada. Nah, lalu kata Syekh Khalil Muhammad Khalil Al-Harras, wa daraba lidzalika masalan bil qamar. Syekh Ibnu Taimiyah memberikan perumpamaan dengan bulan, alladzi huwa mawdu'un fis sama, yang letaknya di langit, wa huwa ma'al musafir wa ghairihi. Tapi dia ada bersama orang yang sedang safar atau yang selain safar gitu. Aina makan, dimanapun mereka dia berada. Qal fa idza jaza hadza fil qamar, fa idza jaza hadza fil qamar, jika ini boleh terjadi pada bulan, wa huwa min asghari makhluqatillahi ta'ala, padahal bulan itu termasuk makhluk Allah Ta'ala yang kecil, afala yajuzu binisbati ilal latif al-khabir alladzi ahata bi ibadihi ilman wa qudratan. Apa ini enggak boleh gitu terjadi ya, jika dinisbatkan kepada Allah Zat yang Maha Latif, Maha Khabir, alladzi ahata bi ibadihi, yang meliputi seluruh makhluk hambanya ya, ilman secara ilmu, wa qudratan secara kekuasaan, walladzi huwa syahidun mutalli'un alaihim yasma'uhum wa yarahum, yang maha menyaksikan ya, maha mengawasi mereka, maha mendengar, maha melihat mereka. Wa ya'lamu sirrahum wa najwahum, zat yang mengetahui rahasia mereka, bisikan mereka. Bal al-alamu kulluhu ya samawatuhu wa arduhu minal arsy ilal fars baina yadayhi. Bahkan alam seluruhnya, 7 lapis langitnya, buminya, bahkan dari arsy sampai pars itu ada dalam Al-Quran tuh, kal farashil mabthus. Apa itu? Aneh-aneh ya. Dari mulai arsy yang zat makhluk Allah yang terbesar kan itu arsy, sampai yang terlemah pars tadi. Itu semua ada dalam genggaman kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu ya bunduqatun fi yadi ahadina ya. Seakan-akan itu ada dalam genggaman tangan salah seorang dari kita. Apalah ya juzu liman hadza sya'nuhu. Apa enggak boleh gitu kita mengatakan bahwa Allah bersama kita, padahal begitulah keagungan Allah Ta'ala tadi. An yuqal, untuk dikatakan innahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi aliyan alaihim. Jadi Allah itu ada bersama makhluknya. Di sisi lain Allah itu secara zat dan sifat tinggi, ada di atas mereka. Ba'inan minhum fauqa arsyihi, jauh dari mereka, di atas arsy-Nya. Tentu jawabannya mungkin atau tidak? Mungkin. Makhluk aja mungkin, apalagi Allah. Tuh. Yang ketiga, anna ijtima'al uluwi wal ma'iyyati law ya furidhu annahu mumtani'un fi haqqil makhluk. Seandainya ya berkumpulnya sifat tinggi dan ma'iyah. Nah, andai kata ini tidak mungkin terjadi pada makhluk. Tidak mungkin. Tapi faktanya mungkin atau tidak? Makhluk tinggi tapi ada bersama kita, mungkin atau tidak? Mungkin kan? Tapi seandainya enggak mungkin. Nah, ini tidak otomatis lam yalzam ayyakuna mumtani'an fi haqqil khaliqi. Tidak otomatis kalau gitu maka Allah sang Khalik pun enggak mungkin dong.
nggak otomatis begitu. Seandainya makhluk nggak bisa, tapi faktanya kan makhluk bisa gitu. Nah, seandainya pun nggak mungkin, nggak mungkin bagi makhluk bisa, tapi bagi Allah tetap mungkin. Fa innallaha la yumathiluhu syai'un min khalqihi. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya, seperti yang ditegaskan dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Clear, jelas. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan, nah, terbitan ketiga dari Syarh Al-Harras itu ya. Wa ma dzukira min uluwihi wa fawqiyatihi fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi wa huwa aliyyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi. Jadi apa yang disebutkan tentang tingginya Allah Ta'ala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama sedikit pun, ya, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Ta'ala dalam seluruh sifat-sifatnya. Gak ada yang sama. Allah itu, ya, tinggi dalam kedekatannya, dekat dalam ketinggiannya. Aliyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi. Nah, ini penjelasan tadi ya. Tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Kesimpulan, nah yang terakhir ada 5 kesimpulan. Yang pertama, anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi sabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salam. Bahwa kebersamaan Allah Ta'ala itu dengan makhluknya sesuatu yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, bahkan berdasarkan ijma' para salaf, para sahabat, para tabi'in. Satu. Yang kedua, annaha haqqun. Bahwa kebersamaan Allah, sifat bersamanya Allah Ta'ala adalah satu kebenaran, ala haqiqatiha. Ya, suatu kebenaran ya, yang memang hakikatnya seperti itu ya. Ala ma yaliku billahi ta'ala min ghairi an tusbiha ma'iyatal makhluqi lil makhluk. Ya, tentu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tanpa ada kemiripan. Tidak mirip dengan kebersamaan makhluk dan makhluk. Beda gitu. Bersamanya Allah dengan makhluk itu tidak sama dengan bersamanya makhluk dengan makhluk. Yang ketiga, annaha taqtadi ihatotallahi ta'ala bil khalqi ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dzalika min ma'ani rububiyatihi in kanat al ma'iyatu ammatan. Bahwa sifat ma'iyah itu menunjukkan, ya, bahwa Allah Ta'ala itu meliputi makhluknya dengan ilmunya, ilman, wa kudratan, dengan kekuasaannya, wa sam'an, pendengarannya, wa basaran, penglihatannya, wa sultanan, ya, kekuasaannya, wa tadbiran, kepengurusannya. Dan ya, selain itu dari makna sifat-sifat rububiyahnya Allah Ta'ala. Jika itu artinya al-ma'iyah dalam arti amma. Wa taqtadi ma'adzalika nasran wa ta'yidan wa taufiqan wa tasdidan in kana khassa. Tapi jika ma'iyatullah yang dalam konteks khusus itu menunjukkan apa? Pertolongannya, ya, dukungannya, taufiknya, dan ya bantuannya, ya itu. Itu kalau ma'iyah dalam arti khusus. Bedakan. Maka jangan lupa ma'iyatullah itu ada 2 macam. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Contoh ma'iyah khassah itu gimana dalam Al-Quran? Innal la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu kata-kata Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau saya gimana? Saya namanya khosman. Oh, beda lagi itu. Khosman dengan khossoh lain. Kalau khosman apa antum? Khusus. Kok khosman khusus itu mimnya antum buang kemana itu? Khosman. Malah khosman itu dari kata khusum. Sering bertentangan itu ya. Khosman nasir. Padahal dalam Al-Quran al-aladul khosim ya. Wah, itu ngeri itu artinya itu ya. Ya, khosman nasir. Nah, oke, ya. Terus yang
Keempat, annaha la taqtadi an yakuna Allah Ta'ala mukhtalitan bil khalaq. Ya, sifat ma'iyah Allah Ta'ala itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu bercampur dengan makhluk. Au halan fi amkinatihim, atau Allah bertempat di tempat-tempat mereka. Wala tadullu ala dzalika biwajhin minal wujuh. Sama sekali itu tidak menunjukkan demikiannya. Dari semua sisi tidak demikian. Nah, yang terakhir, idza tadabbarna ma sabaq, alimna annahu la munafata baina kaunillahi ta'ala ma'a khalqihi haqiqatan wa kaunihi fis sama'i ala arsyihi haqiqatan. Ya, kalau kita renungkan pembahasan yang telah lalu itu, maka kita tahu tidak ada kontradiksi antara keadaan Allah bersama makhluknya, tadi sifat Allah yang bersama makhluknya secara hakikat, juga keadaan Allah di langit di atas arsy-Nya. Ini semua juga hakikat, sesuatu yang hak. Itu nggak ada kontradiksi. Jadi Allah itu memang ada di langit secara zat maupun sifat, tapi ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya ada bersama seluruh makhluk. Ya, itu ma'iyah dalam arti amma. Tapi kalau ma'iyah dalam arti khosso, berarti pertolongan Allah, dukungan Allah, apalagi? Ya, rahmat Allah, bantuan Allah, taufik Allah bersama mereka yang dihususkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu artinya apa? Ini namanya ma'iyatul al-ma'iyah al-khosso. Artinya apa? Berarti artinya Allah menolong orang-orang yang sabar. Allah mendukung orang-orang yang sabar. Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, itu. Alhamdulillah selesai sudah. Lalu diakhiri oleh beliau, subhanahu wa bihamdihi, maha suci Allah, segala puji baginya, la nuhsi sana'an alaih. Ya, kita tidak bisa menghitung pujian kita kepada Allah, wa huwa kama asna ala nafsihi, yaitu pujian sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Wa sallallahu wasallama ala abdihi, semoga kesejahteraan, salawat dari Allah dan keselamatan tercurahkan kepada hambanya, wa rasulihi, dan utusannya Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, juga kepada keluarganya dan kepada para sahabat seluruhnya. Nah, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada tanggal 27 bulan 11 tahun 1403 Hijriah. Selesai ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin ini tahun 1403. Berarti udah berapa tahun? 41 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak-bapak dan sekalian, kita sudah menuntaskan kajian kitab Al-Qawaid Al-Musla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Naam. Alhamdulillah. Baik Bapak-bapak dan sekalian, ini jam 10 kurang 8 menit. Alhamdulillah. Itu. Nah, alhamdulillah untuk kajian pekan depan kitabnya sudah ada ya. Sudah ada. Nanti yang mau mesan kitab ini silakan di list. Tapi kalau mau saya mau kopi sendiri, filenya kan udah ada di grup kan? Silakan juga kopi sendiri, silakan. Nah, ini kalau dicetak jadi gini ini. Wah, ini jelas sekali ini. Tulisannya besar-besar. Ya, silakan Pak Haris. Jadi kalau kita baca surat An-An'am yang pertama, itu ada anjuran untuk membaca surah Al-An'am. Apakah itu ada selain itu di surat atau di ayat yang lain? Karena saya pernah makmum dari saudara kita itu setelah baca surat Fatih ini selesai itu ada bacaan. Ya. Makanya itu apakah ada? Ya. Ya, terima kasih Pak Haris. Ya. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu bentuknya pertanyaan. Ada yang perintah. Perintah ini contohnya ini, sabbihisma rabbikal a'la. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertasbih.
Makanya Nabi ketika membaca ayat pertama surah Al-A'la ini beliau mengucapkan Subhana rabbiyal a'la itu. Nah, ini ya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Itu dalilnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Ya. Contoh dalam surah Al-Qiyamah ayat 40. Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Nah, bukankah yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan kembali yang udah mati? Antum ditanya, bukankah Allah itu mampu menghidupkan kembali yang sudah mati? Jawaban antum apa? Kalau antum jawab na'am, itu artinya negatif. Artinya Allah nggak bisa berarti. Nah, kalau pertanyaan alaisa, kalau antum ingin jawab iya, maka bala. Iya artinya. Kalau antum bilang na'am, itu artinya tidak. Bukankah Allah bisa menghidupkan sudah mati? Na'am, iya nggak bisa. Itu artinya. Maka bukan na'am, tapi bala. Dan Rasul ketika membaca ayat terakhir surah Al-Qiyamah ini, beliau katakan subhanaka wa bala. Subhanaka wa bala. Maha suci engkau ya Rabb, ya Allah. Betul begitu. Itu juga dianjurkan. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir juga oleh Ibnu Jarir ya, ketika Rasul membaca ayat terakhir surah Al-Qiyamah yang berbunyi tadi alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Subhanaka wa bala. Semua ayat yang berbunyi alaisa termasuk yang surah At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau antum ditanya, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Jawabannya apa? Bala. Kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir, di situ ada riwayat yang menunjukkan ketika membaca surah At-Tin ayat terakhir, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu bala wa ana atau wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, ada lagi nggak ayat yang berbunyi alaisa? Nah itu coba antum telusuri dalam kitab tafsir. Bukan, lain. Alaisa. Nah, itu ya. Ya. Surah At-Tin ya. Nah. Kalau surat Al-Mulk ada Ustaz. Gimana itu? Qad ja'anan nadhir fala fakadzana. Nah, itu dalam satu surah kan ada kan? Ya. Ini di luar Al-Qur'an, tapi ada riwayat yang menunjukkan tadi ya, baca surah Al-Qiyamah atau surah At-Tin di antaranya. Antum bisa buka itu dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, dikatakan begini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, surah At-Tin ya. Nah, ayat terakhir. Nah, di dalam tafsir Katsir katakan begini. Kata Abu Hurairah gini, dan hadis ini marfu. Fa idza qara'a, ini hadisnya. Fa idza qara'a, ini Pak Haris ya. Kata Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Hurairah. Marfu ini hadisnya sampai ke Nabi maksudnya. Fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun, apabila seseorang di antara kalian membaca surah At-Tin waz-zaitun, fa ata ala akhiriha, sampai pada ayat terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin, falyakul, hendaklah dia mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu. Ya, dan kami bersaksi ya atas hal tersebut ya. Wa ana atau wa nahnu, wa ana kalau sendiri berarti wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu dianjurkan karena disuruh. Naam, itu Pak Haris. Tapi kalau surah Al-A'la ayat terakhir, suhufu apa itu? Yang suhufi Ibrahim wa Musa, ada orang bilang alaihi wassalam. Itu malah nggak ada riwayatnya. Iya. Orang itu sesuatu yang ada riwayatnya dibuat-buat. Sesuatu yang ada riwayatnya justru ditinggalkan. Ini nggak ada itu. Di sebagian masjid itu ketika membaca ayat terakhir surah Al-A'la, nah itu mengucapkan
alaihimassalam. Udah gitu dijaharkan pula kan? Dijaharkan, di sebagian masjid dijaharkan. Nah, itu Pak Aris ya. Ada. Antum bisa buka di tafsir Ibnu Katsir. Allah a'lam bishawab. Nah. Baik, Bapak-bapak dan sekalian, cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.